Bayangkan sebuah bangunan setua 4.500 tahun, tapi akurasinya menyaingi satelit modern. Banyak yang percaya teknologi zaman Mesir kuno belum cukup canggih untuk mengangkat batu seberat 80 ton. Faktanya, penelitian arkeolog modern termasuk temuan di Giza Plateau menunjukkan piramida dibangun oleh puluhan ribu pekerja Mesir terlatih, bukan budak. Mereka menggunakan lereng atau rem yang miring, katrol sederhana, dan sistem air untuk menggeser batu. Tapi misterinya masih ada, yaitu bagaimana cara presisi batu-batu itu disusun tanpa semen hingga milimeter akurat dan belum 100% terjawab sampai sekarang. Mesir, negeri tua yang sudah menyimpan rahasia ribuan tahun lamanya. Setiap sudutnya seperti buku sejarah yang hidup. Dan salah satu tempat paling unik yang kita datangi hari ini adalah Papyrus Institute, tempat di mana kertas tertua di dunia itu berasal. Ini dia pabrik papyrus. Nah, dapat ini. Untuk kita lihat, ini papyrus tuh kertas pertama di dunia. Nah, ini pabriknya yang merupakan kertas dari zaman Firaun. Papyrus ini bukan sembarangan kertas. Dulu bangsa Mesir kuno sudah menulis di atas lembaran papyrus jauh sebelum kertas modern ditemukan. Dibuat dari batang tanaman Cyperus papyrus yang tumbuh di tepi sungai Nil. Setiap lembar papirus dibuat dengan tangan, dipres berlapis-lapis dan dikeringkan di bawah terik matahari Mesir. Dan yang menarik, di masa Islam pun tradisi menulis di atas papirus sempat bertahan sampai era Khilafah Abbasiyah. Banyak manuskrip awal Islam, catatan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Kindi dulu ditulis di atas bahan seperti ini sebelum akhirnya beralih ke kertas dari Tiongkok. Bayangin, dari sungai Nil sampai Baghdad, ilmu mengalir lewat lembaran papirus. Jadi saksi bagaimana Allah menurunkan ilmu ke umat manusia. Di dalam Papyrus Institute, saya melihat banyak lukisan tangan. Semuanya buatan asli seniman Mesir. Ini dia, bisa pakai bahasa Indonesia tuh. Iya, bisa bahasa Indonesia. Nama siapa nama? Muhammad dari papirus. Tapi ada satu yang bikin saya benar-benar terdiam. Sebuah lukisan Masjidil Aqsa digambar dengan tinta tangan. Tapi ada satu yang bikin saya benar-benar terdiam. Sebuah lukisan Masjidil Aqsa digambar dengan tinta tangan. Tuh, kelihatan nggak guys? Jadi Ka'bah. Ya, kalau ini yang biru, yang baru ya. Ini bukan di Ka'bah, di belakangnya masjid. Saya langsung bilang ke pemandu, saya mau lukisan itu buat kenang-kenangan. Biar nanti kalau pulang ke rumah saya bisa lihat dan diingatkan terus bahwa perjuangan membela Aqsa bukan cuma soal tempat, tapi soal iman yang tetap menyala di hati umat manusia. Ini tertarik beli yang Al-Aqsa, tapi dia harus dicas dulu. Karena ketika mati lampu akan berubah gambarnya. Ya. Kita lihat yang Al-Aqsa. Ya, pajangan baru buat di musola. Kita niatkan nih sebagai bentuk kebanggaan. Dan kita akan pergi ke Al-Aqsa. Setelah dari pusat kota, kita menuju Giza, rumah bagi piramida tertua di dunia. Alhamdulillah sekarang kita udah kembali mengunjungi piramid di Giza, tapi beda pintu sekarang. Bangunan megah yang berdiri di padang pasir ini sudah ada lebih dari 4.000 tahun yang lalu. 3 piramida besar yang terkenal, Khufu, Khafre, dan Menkaure, dibangun dengan jutaan batu raksasa, masing-masing seberat beberapa ton. Pertanyaannya,
Gimana manusia di zaman dulu bisa membangun struktur segigantis itu tanpa alat berat modern? Sampai hari ini, para arkeolog masih berdebat. Tapi bagi sebagian ulama muslim, piramida bukan cuma monumen dunia, tapi juga saksi kebesaran umat terdahulu yang pernah menolak Allah. Dalam Al-Quran, Allah bahkan mengingatkan kita lewat kisah Fir'aun dan keangkuhannya. Dan kami tinggikan Fir'aun di bumi, lalu ia membuat kerusakan. Dan uniknya, sebagian ahli tafsir menyebut Nabi Idris alaihissalam yang dikenal sebagai orang pertama yang mengenal ilmu arsitektur dan tulisan hidup di wilayah yang sekarang jadi Mesir kuno. Artinya, teknologi dan ilmu mereka bisa jadi adalah warisan dari seorang nabi. Jadi di balik batu-batu raksasa itu tersimpan pelajaran besar. Manusia bisa membangun setinggi langit, tapi tetap tidak akan bisa menandingi kekuasaan Allah. Emang jalanannya agak miring, bukan kita aja yang miring. Emang jalanannya agak miring. Inilah beberapa mitos piramida yang jarang diketahui dunia. Yang pertama, mitos piramida dibangun oleh alien. Banyak yang percaya teknologi zaman Mesir kuno belum cukup canggih untuk mengangkat batu seberat 80 ton. Faktanya, penelitian arkeolog modern termasuk temuan di Giza Plateau menunjukkan piramida dibangun oleh puluhan ribu pekerja Mesir terlatih, bukan budak. Mereka menggunakan lereng atau rem yang miring, katrol sederhana, dan sistem air untuk menggeser batu. Tapi misterinya masih ada, yaitu bagaimana cara presisi batu-batu itu disusun tanpa semen hingga milimeter akurat dan belum 100% terjawab sampai sekarang. Kedua, fakta arah piramida Giza sangat presisi. Setiap sisi piramida menghadap ke titik mata angin utama, yaitu utara, selatan, timur, barat, dengan akurasi luar biasa hanya meleset 1/15 derajat. Misterinya, bagaimana mereka bisa melakukan itu tanpa kompas? Teori terbaru mereka menggunakan bintang kutub dan bayangan matahari untuk mengkalibrasi arah bangunan. Yang ketiga, misteri hubungan piramida dengan bintang Orion. Posisi 3 piramida di Giza selaras dengan 3 bintang di sabuk rasi Orion, Al-Nitak, Al-Nilam, dan Mintaka. Faktanya, bagi orang Mesir kuno, Orion melambangkan dewa Osiris, dewa kebangkitan dan juga kehidupan setelah mati. Ini menunjukkan bahwa tata letak piramida bukan kebetulan, tapi bagian dari keyakinan spiritual tentang kehidupan setelah mati. Keempat, mitos piramida adalah sumber energi. Ada teori bahwa piramida memancarkan energi kosmik atau bisa mengawetkan makanan dan mempertajam pisau cukur. Faktanya, belum ada bukti ilmiah yang mengatakan bahwa piramida memancarkan energi fisik. Namun, bentuknya memang memusatkan medan elektromagnetik alami di dalam ruang tertentu. Dibuktikan oleh studi fisika 2018 Institute of Physics. Jadi, ada efek elektromagnetik tapi bukan energi supranatural. Kelima, misteri proporsi piramida sama dengan bumi. Rasio tinggi piramida terhadap keliling dasarnya merepresentasikan rasio jari-jari bumi terhadap keliling bumi dengan presisi luar biasa, akurasi 0,1%. Apakah kebetulan? Entah kebetulan atau pengetahuan astronomi tinggi, tapi ini membuat banyak ilmuwan menduga peradaban Mesir kuno punya ilmu geometri dan kosmologi yang jauh lebih maju dari yang diduga. Keenam, fakta piramida tidak berisi mumi Firaun. Meski disebut makam Firaun Khufu, tidak ada mumi atau harta karun ditemukan di dalamnya. Misterinya, apakah isi piramida sudah dijarah ribuan tahun lalu? Atau sebenarnya piramida punya fungsi lain? Observatorium bintang, pusat pengetahuan, atau bahkan alat spiritual? Masih jadi debat besar sampai saat ini. 7. Fakta langka. Dulu piramida berkilau seperti cermin. Piramida awalnya dilapisi batu kapur putih halus yang memantulkan cahaya matahari hingga bersinar dari kejauhan. Misterinya, bayangkan padang pasir penuh pantulan cahaya emas. Efeknya disebut The Shining Pyramids, simbol keabadian Firaun saat itu. Kedelapan, misteri terbaru, ruang rahasia di dalam piramida. Tahun 2023, ilmuwan menggunakan teknologi muon tomografi yang menemukan ruang kosong besar di balik dinding utama piramida Khufu. Faktanya belum ada yang tahu isinya, bisa jadi
ruang teknik, ruang ritual atau bagian dari sistem konstruksi yang belum diketahui. 9. Mitos piramida Giza adalah bangunan tertua di dunia. Banyak yang mengira piramida adalah struktur tertua. Faktanya, piramida Giza dibangun sekitar 2560 sebelum Masehi, tapi ada bangunan lebih tua seperti Göbekli Tepe di Turki sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Namun Giza tetap yang paling presisi dan monumental. 10. Misteri yang belum terjawab. Untuk siapa sebenarnya piramida dibangun? Tulisan hieroglif di dalamnya menunjukkan nama Khufu, tapi banyak arkeolog yakin pembangunan piramida melibatkan lebih dari satu generasi Firaun. Memungkinkan itu proyek besar menyatukan manusia dengan langit, atau monumen sains dan juga spiritual yang diwariskan dari peradaban sebelumnya. Ke-11. Dasar dari piramida ada pernya. Sebuah penemuan menemukan bahwa ada benda berbentuk per yang dipindai dari kejauhan dan ternyata memiliki kedalaman sekitar 600 meter atau sekitar lebih tinggi dari Menara Eiffel yang terletak di dasar dari piramida. Sampai sekarang pemerintah Mesir menolak untuk diadakan penelitian atau observasi mengenai itu. Masih menjadi misteri benda apakah yang terpindai menjadi apa yang tersembunyi di dalam dari piramida. Menariknya, benda ini begitu misterius sampai dijadikan tempat syuting film Hollywood terkenal seperti King Kong and Godzilla, Transformers, dan juga Tomb Raider. Bayangkan sebuah bangunan setua 4.500 tahun tapi akurasinya menyaingi satelit modern. Perjalanan ini bukan cuma soal wisata sejarah, tapi tentang bagaimana kita bisa melihat ayat-ayat Allah di dunia nyata. Dan mungkin itulah tujuan sejati dari perjalanan. Bukan cuma untuk melihat dunia, tapi untuk melihat tanda-tanda kebesarannya.